Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, senang sekali saya Asara Asmara. Saya Pandu Kemal Fasya. Kita berada di RW 10 Kelurahan Pangalayunan, Kecamatan Cipadas, Kota Tasikmalaya di program RW Istimewa. Luar biasa ya. Pandu, tadi kita udah disambut amat sangat meriah dari warga sini. Tentu Betul. pemuda-pemudi di sini luar biasa ya. Ternyata ini dari kelompok Putra Ambar. Tadi luar biasa, drum bandnya pun ada. Nanti juga kita bakal bahas talenta dari warga sini. Yes, karena prestasi pemirsa dari warga sini. Aas harus tahu juga karena Gimana? banyak banget ya yang harus diketahui sama sobat radar di mana RW 10 ini banyak talenta-talenta yang mumpuni. Oke, kita langsung aja panggil aja lah. Siapa coba? Siapa coba? Coba. Langsung aja. Pak, sini Pak. Pak sini Pak, ayo kita ini ngobrol-ngobrol nih seputar RW 10 ya. Kelurahan Pangalayunan, Mending di Kecamatan sini Pak, Cipadas, di Kota tengah. Saya nggak Tasikmalaya. gigit Pak. Nah, Oke. luar biasa. Ternyata di balik warga yang hebat, pemuda-pemudi yang hebat, ada siapa dulu nih? Dengan Bapak siapa Pak? Aris Bahagia. Pak Aris Bahagia. Pak Aris Bahagia pastinya selalu masyarakatnya juga bahagia. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa. Iya. Di sebelah Pak Aris Bahagia harus lebih bahagia dong. Ada Iya. Bapak siapa Pak? Ada siapa Pak? Elan Carlan. Elan Carlan, luar biasa. Oke. Udah lebih bahagia Pak? Udah makin Harus. lebih bahagia, Harus ya. makin semangat, Leres terus banget. makin penasaran juga. Betul. Apa nih As? Nah, mungkin yang pertama, tadi kan kita disambut nih luar biasa sama drum band Ya. dari pemuda-pemudi Karang Taruna daerah sini, Ya. Pak. Keunggulan dari daerah yang Bapak pimpin ini ada apa aja sih, Pak? Sebetulnya keunggulan di RW 10 itu banyak. Tapi ada beberapa yang menonjol Di antaranya tuh? Nah, sekarang karena kita sedang berada dengan anak-anak muda, kita punya Karang Taruna Putra Ambar dengan drum band Putra Ambarnya yang luar biasa. Ini udah lama sudah tampil di berbagai event di Kota Tasik. Ini regenerasi, mereka kreatif. Sekarang kan zamannya anak-anak muda, geng motor apa segala macam gitu ya. Ini anak geng motor bukan? Ampun, Bukan kan? Sudah insaf. Jangan dong. jangan. Nah, di RW 10 ini salah satunya diwadahi oleh drum band. Jadi mereka lebih Kreativitas ya, lebih Pak? berkreasi di bidang seni untuk anak-anak mudanya. Oke, tapi di balik Karang Taruna yang kreatif juga. Ini Pandu pengen penasaran juga nih As. Sebenarnya di RW 10 Kelurahan Pangalayunan, Kecamatan Cipadas ini profesinya kebanyakan apa nih warganya, Pak? Di RW 10 itu profesinya kebanyakan pedagang. 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 Ada dong UMKM yang harus kita bagikan
penghasilan, sejarah, keunggulan dari daerah ini boleh ya Pak ya? Oke, siap. Aman ya Pak ya? Aman dong. Luar biasa. Kita spill dikit-dikit. Nah tadi juga sama Pak Erlan tuh, tadi di spill. Katanya ada calung juga, bener nggak sih? Ada. Nanti kita bakal tampilin juga, siap? Buat tampilin? Halo, insya Allah Siap ya, harus tampilin ya. siap. Anaknya lagi kerja aja. Oke. Tapi for your information ini pemirsa ya, karena drum band Putra Ambar ini juga sudah dipanggil kemana-mana mainnya. Jadi bukan hanya jago kandang istilahnya, benar ya Pak? Siap, luar biasa. Bukan hanya di kota Tasik, malah ke luar kota juga ya. Keluar Banyak kota prestasi juga. kita lah. Calung Putra Ambar, Calung Ambar, drum band Putra Ambar yang udah tampil di berbagai Luar event biasa. di Tasik, di kota dan di luar kota juga sih. Tuh kan, menarik di sini Menarik benar. banget. Pandu, aku jadi penasaran nih sama daerah sini dan Yap. prestasi apa aja yang harus kita tahu nih. Dan mungkin bisa diamati, tiru, modifikasi Betul. oleh RW-RW yang lain nih, Sobat Radar ya. Ya, pokoknya izin ya kita meliput di sini boleh Pak. Boleh, harus. Ya siap. Nah, tadi juga kita udah membahas banyak sekali ya talenta prestasi Betul. dari warga di sini, Pandu. Tapi Pak, untuk skala prestasi lebih umumnya pengen tahu nih, boleh nggak di-spill ke pemirsa Radar TV? Warga masyarakat, terutama anak muda ya, anak muda banyak prestasi dari mulai prestasi tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat nasional, bahkan sekalipun dalam skala tingkat kecamatan bulan kemarin di RW kita juara kedua MTQ. Untuk tingkat anak mana? SD, tingkat kecamatan. Kecamatan dulu, Nah, oke. ya juara kedua MTQ. Kemudian di tingkat kota Nasid, di tingkat nasional juga Nasid. Itu untuk anak-anak mudanya. Ada juga yang sekarang anak muda warga RW 10 yang berkiprah di organisasi tingkat internasional. Internasional Pandu, Iya. bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan kaleng-kaleng lagi nih mah. Jadi my God, keren-keren. anak muda ini menjadi ketua organisasi mahasiswa seluruh dunia. Wow. Warga RW 10. Oke. Luar biasa ya, dari prestasinya udah skala internasional, nggak bisa disenggol lagi nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, langsung aja kita nih ngobrol salah satu perwakilannya, boleh nggak? Boleh, Ya, ini ada salah satu perwakilannya nih buat Sobat Radar. Ini perwakilan dari Karang Taruna RW 10 ya, Kelurahan Pangelayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ini ya. Ini gimana nih untuk menjadi kreativitas sebagai di Karang Taruna, apa yang diperdayakan? Lebih tepatnya karena anak-anaknya suka dengan kesenian dan emang kita juga diwadahi. Yap. Jadi kita juga Ya udahlah gitu aja. Ya. karena memang anak-anaknya tinggi seni. Seni. Jadi Oh, di saat jiwa-jiwa sudah diwadahi, jadi kita selagi masih ada ya kita latih gitu. Ini mah unjuk ke bisa, kalau ini unjuk ke egoan banget. Egonya tinggi banget dia mah. Sama-sama butuh kita. Enggak. Sama-sama punya bakat. Ya, bakat kebutuh. Iya. Ya. Bakat kebutuhan non heula, butuh artosna. Butuh kasih sayang, butuh pendamping komo. Wah, siapa saya langsung Tapi selain drum band di sini nih, ada apa aja nih untuk aktivitas dari Karang Taruna sendiri? Aktivitasnya sebenarnya banyak ya. Ya. Kebetulan memang kalau yang paling aktif itu paling di drum band sama calung, yang paling diunggulkan banget gitu. Oke. Cuman untuk drum band ini karena alhamdulillah banget sudah banyak yang kenal gitu. Jadi alhamdulillahnya banget kita dari latihan pun bisa ikut meramaikan di desa-desa lain gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau misalkan lagi musim-musim samenan anak-anak nih ya, biasanya pada ngundang-ngundang drum band. Oh, luar biasa. Karena menghasilkan cuan pemirsa. Betul. Nih buat pemirsa kalau misalkan mau manggil ya, misalkan nih Putra Putra Ambar Ambar. Drum Band ini, kemana bisa ngehubunginya? Ada di TikTok, ada di Instagram sama di Facebook. Apa dong, spill dong? TikToknya Drum Band Putra Ambar, Oke. Instagramnya juga Drum Band Putra Ambar, Facebooknya juga sama Drum Band Putra Ambar. Luar biasa. Thank you ya. Oh, Ini udah di spill. yes. Siap. Pokoknya Tentu. sukses selalu dan pasti ikut senang memeriahkan di sini nih ya di RW 10. Oke, tentunya jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam program RW Istimewa. Pemirsa, kita sudah ada di salah satu lembaga pendidikan yang di RW 10 ini ya, tentunya di SPS ya, Ta'am Al Hidayah. Nah, ini bakal spill nih bagaimana prestasi keunggulan dan ada lembaga pendidikan apa aja yang ada di Oke, sini, As. langsung aja tanyalah ke Ibu. Langsung Ibu jelaskan ke pemirsa di rumah nih, keunggulan dari Al Hidayah ini ada apa aja sih, Bu?
Silakan Bu. Dari sini dulu ya. Boleh, Bu. Iya. Keunggulan di sini dari SPS Ta'am Al Hidayah itu mungkin anaknya lebih banyak ya, lumayan banyak. Terus juga dari prestasi-prestasinya seperti dari ikutan PASI, bisa mengikuti sampai lomba adan, lomba tartil, juga lomba mewarnai. Nasid. Itu nasid ya bisa menjadi juara. Bahkan nasid itu sampai bisa jadi juara ke nasional. Udah tingkat nasional berarti ya? Ya, udah juara satu tingkat nasional yang dilanjutkan oleh Ibu. Silakan. Berarti tingkatannya ada TK, Dari Ta'am, TPA, dan DTA. DTA. Iya. Luar biasa ya. Dan bener tadi udah spill juga sih ada nasyid ya. Nah ini nasyid salah satu. Nasyid. Nasyid. Iya, nasyid. Nasyid. Ya, nasid salah satu keunggulan sampai ke internasional. Luar biasa. Nasional. Nasional. Oke. Tapi kita juga Satu siap lagu nasional. internasional. Betul, kita aminkan pemirsa. Ya, amin. Ya. Betul. Dan sekarang kita sudah bersama pelatihnya langsung Yap, nih. betul. Ternyata di balik anak yang hebat itu ada pelatihnya. Kategori pelatih belum lah gitu, pembimbing aja lah. Pembimbing Oke. aja sih. Tapi di balik anak yang hebat, ini di baliknya ada siapa nih? Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, perjalanan kami yang tidak disangka-sangka dari lomba awal dari tingkat kelurahan kami mengikuti lomba, alhamdulillah dapat juara 1. Lanjut kecamatan, tingkat kota, provinsi, dan alhamdulillah sampai tingkat nasional yang diadakan di Palembang. Wow, sampai Palembang, Bu? Iya. Nggak kaleng-kaleng, Kita Bu. naik kapal terbang. Waduh, kirain kapal selam. Enggak ya? Iya dong. Iya. Kalau ini naik kapal terbang, kalau itu naik kapal selam pempe ya. Makan Oke, dong. Ibu, pasti ada kesulitan mungkin ya sejauh ini dan tidak mudah mungkin. Boleh dong diceritakan nih dari awal seperti apa pembentukannya, treatmentnya mungkin. Detil dari nol, dari awal ya. Namanya juga perjuangan. Iya. Alhamdulillah, tapi melalui perjalanan dari perjuangan untuk meraih menjadi juara nasional itu sangat menjadi sebagai sebuah kebanggaan. Ya, kebanggaan dan juga menjadi guru bagi pola kehidupan kita, bahwa hidup itu penuh dengan perjuangan. Luar Betul. biasa. Perjuangan. Pandu ingat, karena hari ini, esok, dan seterusnya adalah Perjuangan. Nah, dari perjuangan itu menghasilkan prestasi tadi gitu kan ya, sampai di titik prestasi nasional, Bu. Nih, ini apa namanya, latihannya itu berapa lama tuh? Dari tahun 2018 kita biasa dari latihan-latihan di sekolah, kalau sepulangnya sekolah aja gitu. Satu minggu bisa berapa kali? Iseng. Dari 1 minggu paling 2 kali. Hari Sabtu paling hari Minggunya gitu, paginya gitu latihan. Oke, jadi seminggu 2 kali pemirsa tuh untuk latihan nasyid ini sendiri. Oke, luar biasa keseruannya tadi udah lengkap, detail banget ya. Luar biasa dari RW 10 ya, ini dari salah satu lembaga pendidikannya, ada yang sampai go internasional. Pandu, luar biasa. Nasional, kita aminkan. Ucapan adalah doa. Doa, bener. Mari kita bersama berjuang lah ya untuk ke tingkat internasional. Semoga bisa menciptakan lagi generasi berikutnya. Oke, pemirsa, mungkin kita akan bahas tuntas dan melihat prestasi-prestasi dan keunggulan yang ada di RW 10 usai jeda berikut. Tetap di RW Istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Ridwan, SSTPME Kecamatan Cipedes, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Cipedes dan umumnya seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya untuk menyaksikan atau menonton tayangan RW Istimewa di Radar TV yang ditayangkan setiap hari Jumat pukul 19.30, di mana itu adalah menunjukkan aktivitas RW yang berprestasi di Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW Istimewa.
masih bersama kami tentunya dalam program RW Istimewa. Nah, kebetulan Asara Asmara sudah ditemani dengan Ibu Kepala Sekolah ya Ibu. Ibu siapa namanya, boleh dikenalin dulu? Ibu Hani Hindayani, SPD, MPD. Oke, luar biasa Ibu Hani. Dan di sebelah Apandu nih ada siapa? Aduh. Coba kenalin dong ke Sobat Radar. Nama saya Abian Septiansyah. Luar Pak biasa. Abian. Dari namanya aja nilai seninya ini udah tinggi banget, Du. Yap. Ya, daripada kamu, Du. Aduh, nanti bisa Auranya udah bukan aura positif lagi, tapi negatif. Aduh, enggak dong. Kalau di negatif pasti ada positifnya. Nah, Betul, itu ya kan? saling menyempurnakan. Betul. Nah, pemirsa, kita bakalan explore nih keunggulan dari RW Istimewa. Salah satunya ada di SDN Cikiara ini, Pandu. Betul. Kita Ya, yang boleh- tempatnya di RW 10 ya, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipadas, Kota Tasikmalaya. Luar biasa, Ibu. Kita bakal spill bareng-bareng nih keunggulan prestasi dari SDN Cikiara ini. Boleh ya, Bu ya? Boleh sekali. Oke, luar biasa. Yang pertama nih, Bu, ada apa aja dan mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci ke pemirsa di rumah? Ya, terima kasih. Keunggulan dari SD Negeri Cikiara ini salah satunya yang sedang booming barangkali ya. Sudah para pengajar sekota Tasikmalaya sudah tahu. Aduh. Angklung dari SD Negeri Cikiara itu is the best. Yes, mantap. Is the best. Oke. Sudah beberapa kali melakukan pertunjukan, mungkin kurang lebih 6 kali pertunjukan, yaitu ketika di UMKM, grup angklung tentunya Neng. Angklung yang menjadi unggulan dari SD Negeri Cikiara ini. Dengan saya awalnya itu dipertemukan dengan Pak Abian Septiansyah, tapi angklung itu beradanya itu ketika saya mulai bertugas di sini sekitar tanggal 28 Mei 2021. Awal masuk ke sini saya sudah memperkenalkan angklung kepada siswa. Tapi mungkin tahun inilah angklung bisa berkibar. Bisa melakukan beberapa pertunjukan. Alhamdulillah awalnya itu ketika kami memberikan tantangan kepada guru kami dan salah satu orang tua siswa kelas 1 yang bernama Ibu Ulfah untuk mengikuti festival angklung di Bandung. Di Bandung ya? Iya. Udah di luar kota Tasik. Iya, langsung ke luar kota. Jadi memberikan tantangan kepada guru Pak Abian. Alhamdulillah ada chemistry dengan salah satu orang tua murid bekerja sama dengan beliau. Akhirnya begitu juga kerjasama dengan orang tua. Kami tidak bisa berangkat ke Bandung, ke gedung RRI melakukan pertunjuk tanpa bantuan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa. Luar biasa. Itu saya sangat salut sekali dengan orang tua siswa. Betul, karena harus ada kolaborasi Iya, antara betul, satu betul. pihak dengan pihak lain. Ibu langsungnya dapat chemistry dengan Pak Abian. Kalau saya chemistry dengan Pandu Kemal Pasha susah banget Ibu ini. Ya. Tapi coba kita ngobrol sama Pak Abian sendiri sebagai selaku pembina pelatih nih. Ini bagaimana sejauh ini melatih anak-anak untuk main angklung sendiri, Pak? Wah, sangat fantastis sekali. Fantastis. Kalimatnya juga udah fantastis. Tingkat SD ya, usia ya anak kecil baru usia itu, jadi itu tantangannya ketika mau mensatu fokuskan anak-anak ya. Konsentrasi. Ini kan sambil main musik gitu ya. Jadi itu yang susah banget. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya mengajar angklung di sini. Alhamdulillah hasilnya itu seperti ini gitu ya. Sampai-sampai bisa ke Bandung ya. Terus sampai-sampai bisa tampil di hadapan para pemimpin kota Tasikmalaya juga kemarin ya, di hadapan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil. Selain angklung nih, ada lagi juga katanya ya Bu ya? Ya, tiap hari Sabtu itu full kegiatan ekstrakurikuler. Kami berproses, ada kegiatan ekstra karatenya, ada silat, ada menggambar dan futsal. Oke, jadi fokus ya ke talenta anak luar biasa di RW ini, di SD ini. Sesuaikan dengan bakat dan minat, itu pun hasil kerjasama kolaborasi dengan komite sekolah. Alhamdulillah komite sekolah kami ini care, peduli dengan pendidikan yang ada di SD Negeri Cikiara. Oke, care ya, ini care dari care. Care is apa, coba itu? Apa care is? Apa? Care is love,
Love is you. Oh, gitu. Itu mah lu yang apa? Kamu itu mah yang modus ke Pak Abia. Enggak dong. Tapi boleh nih karena auranya itu luar biasa, Du. Iya benar. Aura kesenian luar biasa. Ini bisa dicontoh nih oleh pemirsa di rumah sebagai guru muda mungkin ya. Iya. Sangat muda. Sangat muda. Tapi pengen tahu juga nih untuk apa cara latihan, terus ngelatihnya kapan? Itu gimana nih? Latihannya itu sebenarnya ada jadwal ekskulnya ya, setiap hari Sabtu seperti yang Ibu tadi bilang. Cuman ketika ada project yang harus dikejar deadline-nya gitu, itu sering di siang hari setelah istirahat itu minta izin ke guru kelasnya untuk dispensasi untuk anak-anak ini untuk bisa latihan angklung gitu. Berarti rata-rata ini kelas berapa aja? Kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oke. Itu jadi kalau misalkan latihan itu di luar jam apa? Kadang-kadang di luar jam pembelajaran ya. Oke. Nah, Ibu tadi bakatnya juga talentanya sudah perform di mana-mana. Boleh dong pihak luar pengen panggil nih prestasi-prestasi dari SDN Ibu sendiri yang dididik nih. Boleh nggak sih ngehubunginya kemana dan harus ke siapa kontaknya? Langsung ke kami dan kepada Pak Abian Septiansah. Oke, bisa dihubungi di mana? Media sosialnya mungkin di spill. Oh iya, media sosial sekolah kami ada IG-nya. Instagramnya ada. Instagram ada dong. Instagramnya SD Negeri Cikiara. Oke, FB juga sama. FB-nya ada. Iya, apa ada. tuh? SD Negeri Cikiara Hanura. SD Negeri Cikiara. YouTube-nya juga ada. Ada. Subscribe, TikTok-nya juga ada. Oke, TikTok-nya apa tuh? Cikiara ya. Sama SD Cikiara. Jadi bisa dilihat lah ya di sana yang penasaran yang belum lihat performance dari teman-teman adik-adik kita ini bisa dikepoin di media sosialnya seperti itu. Tapi jangan hanya follow ya, panggil kalau pengen tahu ya gimana keseruan ya dari anak-anak SDN Cikiara ini. Kita udah ngobrol panjang lebar, udah tahu prestasi-prestasi dari RW 10. Kita bakal kemana lagi sih, Du? Bakal ada yang keseruan lagi dong, karena ini nggak habis di sini. Beneran? Iya bener dong. Kita langsung ke sana boleh nggak? Ayo, pemirsa juga ikut. Boleh, ayo. Masih eksplor di RW 10 Kelurahan Panglawingan, Kecamatan Cipadas, Kota Tasikmalaya, dan sekarang bareng Ketua Karang Tarunanya. Betul, ada Pak Dede dong. Tepuk tangan dulu dong. Yang lebih meriahnya ini ada macan. Bukan macan, tapi sekarang kalau di RW 10 tapi mama kece. Tapi selain mama kece, ini juga mama cantik. Nah, itu benar. Ya luar biasa. Pandu, tadi kita udah explore prestasi, kebanggaan-kebanggaan yang ada di RW 10. Kita juga mau bahas nih prestasi dari, mau dengar langsung dari Ketua Karang Tarunanya. Boleh dong di-spill prestasinya ada apa aja dan dibarengi mama-mama kece ini nih. Sebenarnya kalau misalnya masalah prestasi itu belum ada ya. Cuman konsepnya di sini kenapa di RW 10 itu dibentuk adanya olahraga. Olahraga poli ya, polambar. Ya polambar itu dibentuk
dari hasil istilahnya muda-mudi yang ada di RW 10. Tujuannya apa? Untuk mempersatukan dari antar RT-RT ya. Nah itu. Terus secara positif kita bukan saja ibu-ibunya ya, tapi muda-mudinya ya. Ada juga ya? Nah, untuk istilahnya ada kegiatan positif ya, karena sekarang kan musimnya apa namanya, geng motor ya, geng motor. Jadi kita itu kalau misalnya ada kegiatan di wadah apa namanya olahraga, biasanya mereka itu berkumpul walaupun memang di sini intinya tujuannya untuk membentuk olahraga itu apa? Untuk mempersatukan dari RT-RT ya, RT-RT di sini khususnya di RW 10 bisa bersatu, tidak ada istilahnya kan rata-rata kalau misalnya tidak adanya kegiatan itu keluar. Betul. Keluar dan itu kita tidak bisa pantau dan pada akhirnya ya ada negatifnya gitu kan ya. Nah, itu lalu saja untuk cara konsistensi dengan mengusung konsep olahraga yang digaungkan oleh Ketua Karang Tarunanya Pak Dede sendiri. Ini ingin menyatukan, ingin bikin kegiatan, tapi anak muda nih antusiasnya biasanya di awal aja. Untuk menyamai si konsistensi itu tuh seperti apa sih Pak? Ada tips and trick khususnya nggak sih? Treatmentnya ke anak-anaknya seperti apa? Ya pertama kan gini, kalau misalnya kita lapang udah ada nih ya. Pertama memang antusias adanya apa namanya kompetisi antar RT. Itu ya, selalu ada berarti agenda itu? Ada. Tapi kalau misalnya kita juga kasih minta sponsor gitu ya, supaya apa yang namanya ada apa hadiah ya, itu bisa istilahnya membangkitkan semangat. Bukan berarti hadiahnya, tapi kan istilahnya kekuatan dari masing-masing. Terus kita pilih, kita mempunyai tim Polambar itu baik putra ataupun putri. Walaupun intinya kita tidak menciptakan atlet, karena atlet sudah ada wadahnya ya di kelurahan ataupun misalkan kecamatan, tingkat kabupaten atau kota. Kita di sini intinya untuk mempersatukan aja sih itu. Terus secara konsisten ya gitu adanya latihan-latihan ringan bukan seperti atlet. Tapi intinya kita untuk bisa mempersatukan pemuda-pemudi di antar RT yang ada di KRW 10 itu sih. Tuh, mempersatukan bukan hanya muda-mudi tapi mama-mama kece juga yang ada di sini. Salah satunya yang ada udah pegang bola voli ini Asdi. Penasaran Pandu nih, emang voli aja nih mama-mama kece mainnya atau ada apa beragam olahraga lain? Voli aja. Ini Oh, voli sementara voli. Untuk saat ini voli saja. Udah tanding kemana aja nih? paling jauh ke Raja Pola, udah Ciamis. Oke. Waduh, udah lintas kabupaten nih. Iya ya. bener. Oke. Nyari musuh aja. Nyari musuh. Kita mau nyari teman, dia mah demen nyari musuh, nyari lawan. Ibu saya mah di sini cari aman ya Bu ya. Musuh tapi sebenarnya intinya mah kita tali silaturahmi dengan lintas wilayah gitu saja. Yang satu frekuensi. Oke. Berarti mama kece ini atau mama ke ini udah berapa anggota nih yang udah terdaftar? Sebenarnya 9 orang, cuma yang lain ada halangan gitu. Jadi sama cadangan, kalau main kan 6 orang, satu tim cadangannya 3 gitu. Tapi ini menarik loh. Ini bisa ditiru oleh RW saya, Pandu. Betul. Atau RW lain di tempat pemirsa juga boleh tuh. Banyak banget ya, mulai dari prestasi, terus konsep olahraganya ada juga. Ada lagi yang lain kah mungkin dari Pak Dede? Ya ada, kalau misalnya anak muda kan yang tadi drum band ya, drum band, calung, terus apalagi ya, angklung tadi anak-anak SD, walaupun itu juga sama pantauannya, intinya kita bisa bersatu gitu, dari anak-anak sampai dengan ibu-ibu gitu kan ya, supaya kalau misalnya kita bersatu udah kuat, insya Allah RW 10 itu bisa semakin di depan gitu. Luar biasa. Wes ya. Benar, mama semakin di depan. Makanya di sini mama ke tuh, Polambar mama ke ya. Mama kece ya. Bukan hanya anak muda, tapi kaum-kaum yang senior juga diajak untuk beraktivitas bersama. Kamu bisa gabung ke salah satu sini nih, gabung nih. Boleh ya, boleh. Walaupun belum jadi mama kan. Enggak, nyerpen kayak saya tenagaan ayah Bima. Tapi nanti boleh latihan dulu ya, kita bareng-bareng sama Mama Ke. Nah, Pandu, Kemal Pasya dan pemirsa Radar TV tentu jangan kemana-mana. Ya, tentunya masih di RW istimewa karena kita bakalan masih ya banyak explore juga nih ya di RW 10 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Tentunya tetap bersama kami dalam program RW Istimewa.
Aris di dia mah meni resepnya balong teh aduh tuh. Saur paribasa nama tiis cili herang panon. Nah gitu, tiis cili herang panon. Nih di dia dah. Aduh, As. Mau itu enggak? Ngancum. Ngojaikeun ya teh ngojaikeun. Iya, tapi bukan sembarang kita mau nggak akan ngojai sih, cuma mau maraban. Maraban naon tah? Maraban naon atuh ai di balong mah pasti lauk. Leres pisan. Tah kaleresannya ayeuna teh nuju aya di lokasi pembudidayaan ikannya leres ya Pak ya? Budidaya ikan kelompok Mina. Budidaya ikan kelompok Mina. Nu mana kategori ikan nage di dieu meuni seueur pisan Pandu. Iya, ada ikan dangdut kan? Ada. Ada kan? Segala. Di Geboy Mujair. Bisa Tapi emang ada kan Mujair? Terus ada. apalagi nih Pak? Ada apa aja tuh Pak ikannya? Ada nila mungkinnya Nila. bukan mujair, tapi terus ada gurame, ada ikan mas di sini. Mungkin ada satu lagi variasi komoditas di nilem ikannya. Oke, yang nggak ada itu ikan cupang As. Ya itu. Tapi bakal diadain nggak? Itu beda lagi Beda pembudidayaannya Pandu. Jangan ngadi-ngadi ya Pandu. Nah kebetulan kita juga udah sediain nih santap siang buat para ikan di sini. Betul. Kang ya. sambil diceritain dong nih Kang Gugi dari awal pemula pembentuk nih kelompok pembudidayaan ikan di kampung ini tuh seperti apa awal mulanya? Boleh dong diceritain tuh. Untuk awal mulanya mungkin ini kelompok ada terlahir mungkinnya dari banyak dari orang tua saya mungkin salah satunya dan warga-warga di sini berprofesi sebagai petani atau pembudidaya ikan ya, khususnya di komoditas ikan nila gitu ya. Terus seiring waktu mungkin untuk di daerah sini biasanya pada zaman dulu ya mungkin jadi kayak pembudidayaan tuh kayak yang nabung terus dibiarin gitu ya, kalau orang bahasa Sundanya mah nunda pokok gitu. Iya. Senang dipasih bibit diantep begitu ya. Tapi sejalannya waktu gitu ya, saya melihat potensi gitu ya dari pembudidayaan ini bisa menjadikan sebuah peluang bisnis gitu ya, untuk dimana kita ketahui lah sekarang gitu ya penyerapan tenaga kerja mungkin agak sulit ya gitu ya. Betul. Jadi saya juga dan teman-teman pembudidaya di sini menciptakanlah sebuah wadah yaitu namanya kelompok Saung Mina Mandiri gitu ya, dimana di dalam kelompok ini tuh kita ada pengolahan dan pemasarannya, ada pembibitannya dan ada pembesarannya mungkin ya. Dan kita juga masih main di komoditas nila sih utamanya sih Kang Pandu kayak gitu. Dan ini kebermanfaatnya sejauh ini apa nih udah untuk sampai masyarakat? mana Udah sampai mana? udah sejauh mana? Kalau manfaat di sini mungkin ada beberapa pemuda ya di sini ya. Jadi untuk mengolah pembudidayaan di sini, jadi mengolah kolam gitu kan, di sini ada sekitar 15 kolam ke belakang sana gitu ya. Nah di sini tuh ada namanya yang mengolah kolam gitu ya. Jadi yang tidak punya kolam juga di wadah kita tuh dipekerjakan gitu untuk mengelola kolam. Difasilitasi. Iya, dan juga ada di sini tuh kita kalau panen biasanya kita diecer ya jualannya. Kalau bahasa petani itu diecer gitu ya. Nah, ada pengolahan dan pemasarannya gitu ya untuk pengeceran ikan yang sudah dibersihkan maupun yang sudah dikasih bumbu gitu ya. Biasanya berapa bulan sekali untuk panen atau ada jangka waktu tertentu nggak? Oh ada sih. Kalau untuk panen ini biasanya untuk ikan nila gitu ya di kisaran 3 bulan, paling molor ya 4 bulan gitu ya. Oke. Tadi ngobrolin soal ini ya, penyerapan pekerja yang untuk muda-mudi yang agak sulit mungkin zaman sekarang ya Kang ya. Sekarang ada pembudidayaan, mengajak Bapak bangga nggak sih sejauh ini pemuda-pemudinya aktif ternyata untuk membudidaya kolam? Ya, tentunya kita bangga sebagai orang tua, sebagai pihak pemerintahan di lingkungan RW 10, kita sangat bangga dengan kreativitas para anak muda yang tergabung di kelompok budidaya ikan saung mandiri. Karena zaman sekarang kan banyak pemuda-pemuda yang tidak tentu arah gitu kan. Betul, nah, kebetulan di sini dimotori oleh Kang Nugi sama Kang Rio, jadi lebih terarah lagi. Nah, lebih terarah lagi, pemberdayaannya di sini lebih terarah lagi. Ada beberapa juga kebetulan di
untuk sentral budidaya ikan ini terpusat di satu tempat di sini di lingkungan RT 4. Ada kurang lebih sekitar 15 kolam seukuran seperti ini. Luar biasa, kebermanfaatannya juga sangat dirasakan oleh masyarakat ya. Minimal untuk kebutuhan ikan sekarang kan digemar-gemor oleh pemerintah ya. Betul. Ikan untuk anak-anak gitu kan, untuk kesehatan, untuk ini minimal terpenuhi di sini. Ya karena tadi kita dengar-dengar nih As ya, Pandu dengar-dengar apa namanya, ini juga buat pemenuhan gizi masyarakat yang di sekitar juga gitu kan, buat apa namanya mengurangi angka stunting gitu kan, dan apa namanya pengelolaan yang ada di sini gitu. Betul banget. Nah lalu untuk kan ini juga pasti dijual belikan ya Kang ya, Pak. Sejauh ini penjualan dan pendistribusian ikannya sudah sampai mana sih? Untuk penjualan mungkin ya kita masih di pasaran Kota Tasikmalaya gitu ya. Kebetulan di Kota Tasikmalaya juga kebutuhan ikan per bulannya tuh cukup besar ya. Dan itu juga salah satu saya mungkin dan kelompok terpacu ingin memenuhi kebutuhan ikan di Kota Tasikmalaya dengan adanya gerakan gemar makan ikan. Gerakan makan ikan. Itu ya. Ya, apa yang perlu baru ya. Ya, jadi kita masih memenuhi pasar di Kota Tasik. Ya, semoga menjadi peluang yang besar juga untuk kebermanfaatan para pemuda dan pemudi. Harapannya penjualannya mungkin bisa sampai luar kota juga ya, ke depannya. Bahkan luar negeri mungkin nanti bisa sampai dari kampung jadi skala nasional itu luar biasa ya Pandu? Waduh, luar biasa. Nah, jadi kalau kata Bu Susi, nih As apa namanya, kalau nggak suka makan ikan ya, apa namanya, tenggelamin. Kalau ini nggak suka makan ikan, kalau di balong ceburkeun ya. Kunclungkeun ya. Nah, sejauh ini juga untuk pengembangannya kan pasti butuh proses ya. Nah, apa nih kendala atau yang harus dibutuhkan apa aja untuk pengelolaan ikan ini? Mungkin kalau kita lihat dari geografisnya kita ya, desa ini tuh sedikit ada di tengah kota gitu ya. Dan airnya juga pH airnya cukup rendah. Mungkin dibutuhkan dalam memaksimalkan pembudidayaan adalah teknologi gitu ya, berupa kincir ataupun seperti blower atau root blower gitu ya, untuk menambahkan DO air agar pada tebar ikan bisa maksimal dalam skala bisnis gitu. Oke, ini makin seru nih As nih, banyak ikan. Coba sini. Satu pertanyaan lagi, kalau di rate semenyenangkan apa sih budidaya ikan 1 sampai 10 Kang? 10 sih. 10. Wajib ditiru nih oleh pemuda-pemudi semuanya ya. Ya makin seru juga, yuk kita bagi-bagi apa namanya. 10 refresh dan menghasilkan juga. Betul, luar biasa. Pak Haji Dodo yang mempunyai pemilik pengrajin tempe. Ini dijualnya tempe ini ke pasar atau kemana Pak Haji? Ke pasar Pancasila. Oh, pasar Pancasila ya. Jadi penghasilan atau membuat tempe itu udah berapa kilogram ini? Wow, 35 kilogram ya. Saatnya segmen yang ditunggu-tunggu, segmen Dormas di RW Istimewa. Oke, luar
biasa ya semangatnya juga. Dan banyak banget nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang nunggu segmen-segmen ini. Oke, karena kita bakal bagi-bagi hadiah, kebetulan udah asik-asik aja nih. Aas punya satu, Pandu punya satu. Jadi siapa cepat yang bisa jawab itu yang akan dapat hadiah. Setuju? Siapa cepat, siapa tepat, acungkan tangan terlebih dahulu. Betul. Belum. Pertanyaannya gampang ya. Oke, ini easy dan gampang banget buat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Pertanyaannya dari awal sampai akhir nih Pandu. Kita udah mandu segmen ini. Siapa sih sebetulnya nama kita? Cung. Hostnya sebut. Ayo ibu. Pandu udah. Siapa? Ya, coba. ke sini. Bentar. Bentar. Jawabannya apa? Host ada. Kak Cita. Iya. Enggak, oke. Gimana? Nama lu bener nggak sih? Bener, ya udah nggak lengkap juga nggak masalah. Yang penting nama depannya. Selamat. Oke. Pertanyaan kedua ya. Karena kita di RW 10, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes. Ya, nggak Abdul kalau misalkan kita nggak tahu nama Pak RW-nya siapa. Nama RW 10 di sini siapa? Coba. Erlan apa? Pak Erlan Sarla, betul? Erlan Sarlan benar? Erlan Sarlan, betul! Erlan Sarlan. Tapi bentar ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada hadiah lagi Pandu punya untuk pelepas dahaga dari Hydro Coco, di mana pasti Pandu bakal bagi-bagiin ke ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ayo, bagi-bagi. Oke. Tapi sambil jawab dulu dong, nggak Abdul. Apa? Nggak Abdul. Tadi kan nama saya udah Aas, kepanjangannya siapa sih? Asing, mana Sumiati? Mana? Aas aja. Jauh. Ada lagi nggak sok 3 orang? Satu lagi. Bukan. Aduh, bukan. Okay. Kalau saya deh, saya. Pandu Winata. Udah apa penyanyi? Pandu Setiawan. Kayaknya terlalu keren deh. Pandu Setiawan ada lagi nggak? Pandu Wijaya. Oh, sana. Aduh. Sekarang ini aja deh. Alamat Radar TV di mana? SL Tobing, oke. Lagi. Lebih spesifik. Di mana? Tobing, jalan. Yang udah mah jangan ngejawab, yang belum. Jalan SL, Tobing nomor berapa? Nomor Nomor 99. Betul. Udah deh bagiin semuanya. Oke. Ya udah deh kita bagiin aja biar adil ya. Satu. Oh ini Bu. Satu lagi. Udah Bu. Senang sekali nih Pandu di penghujung acara ini. Tadi kita udah bagi-bagi hadiah, tahu prestasi, dan tadi juga di-spill ya. Aduh, keseruan-keseruan kita pada hari ini. Tentunya Pandu, saya Asar Asmara. Saya Pandu Kemal Fasya. Tentunya bersama kami dalam program RW kami, RW Istimewa.